سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين إلى أن قال الطريقة والدعوة إلى الله. صفحة كم؟ كانت الطريقة العلوية فضلا عن كونها منهجا في التربية والسلوك سببا في انتشار الإسلام ودخول الأفواج الكبيرة فيه على رقعة جغرافية واسعة عبر الهند إلى الملايو وبورما وإندونيسيا والفلبين والسيلان وكذلك جنوب شرق آسيا وساحل شرق أفريقيا وغيرها. لقد كان السادة العلويون في تجارتهم عبر البحار إلى تلك البلاد المثل الكامل للمسلم الصالح العالم العامل، فاجتذبوا الناس بأخلاقهم وآدابهم وعلومهم، فكانوا صورة ناصعة للشخصية المسلمة المتكاملة دينا ودنيا. يقول المؤرخ العلامة السيد محمد بن عبد الرحمن بن شهاب العلوي: كان للعرب الحضارمة وفي مقدمتهم السادة العلويون ترددات إلى المليبر وكحجرات وكالياكوت وغيرها من البلاد الهندية، ولهم بها مراكز تجارية ودينية. وقد كان لكثير من العلويين رباطات مفتوحة لطالب العلم، وكانت السفن تذهب من ساحل حضرموت قاصدة من مليبار ثم تأخذ شرقا على السواحل الهندية، ومنها إلى سومطرة وبلاد آسيا وفلبين وبلاد آشي وفلبين في جاوا. وقد ترجم في المشرع لبعض علماء السادة العلويين الذي دخلوا جاوا قبل وصول الهولنديين إليها بمدة طويلة، وإلى آشي منذ 3 قرون ونصف القرن. بسم الله. تفضل. أنا بجاي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وآله. طريقة دعوة selain menjadi sebuah metode tarbiyah, pendidikan dan suluk, artinya jalan memperbaiki akhlak, Thariqah Alawiyah ini juga menjadi sebab tersebarnya Islam dan masuknya berbagai komunitas besar ke dalam agama Islam dalam cakupan geografis yang luas, melintasi India menuju Melayu, Burma, Indonesia, Filipina, Sri Lanka, demikian pula seluruh Asia Tenggara, pantai timur Afrika dan lainnya. Jadi para sadah dahulu itu ada di Hadramut. Kemudian dari sana melebar ke Yaman, ya, asalnya di daerah Tarim Husaisah itu, kemudian melebar ke daerah Hadramut, melebar ke Yaman, kemudian melebar sampai ke India, terus sampai ke Melayu, sampai ke Filipina, sampai ke Indonesia, sampai kemana-mana. Mereka ini tidak datang membawa dakwah langsung ceramah gitu, tapi memulai dengan tijarah, sebagaimana Sayyid Muhajir tidak datang ke Hadramut dengan langsung berdakwah, tapi melalui
tijarah, dibeli tanah-tanah, sawah-sawah, dibeli sama beliau. Kemudian dipekerjakan mereka, mungkin dibagi hasil atau bagi yang lainnya begitu, sehingga ada ikatan. Ketika demikian itu terjadi, maka di situ dimulai dengan berdakwah, dan terjadilah subhanallah ada di situ keberhasilan dakwah mereka, sehingga daerah Hadramut yang asalnya dulu abadi, termasuk pecahan Khawarij yang membenci Ahlul Bait, berubah menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu adalah karena berkah daripada dakwah mereka. Adapun ke daerah yang lainnya yang penduduknya belum Islam, mereka pun memulai dengan tijarah. Mereka mulai dengan tijarah, sehingga tidak ada satupun di antara orang-orang ini merasa bahwa dirinya dirugikan hartanya, tetapi justru mereka mendapatkan keuntungan. Karena ada satu resep dari Nabi, ingin dicintai oleh Allah, satu resepnya zuhud daripada dunia. Ingin dicintai oleh manusia, zuhud daripada milik manusia. Izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Zuhudlah dari dunia, Allah cinta kepada kamu. Zuhudlah daripada milik manusia, manusia akan cinta kepada kamu. Mereka datang dengan disambut. Kenapa? Dengan datangnya mereka semua permasalahan selesai. Yang punya utang kebayar utangnya, dibantu. Yang sakit terobati penyakitnya, dibantu. Yang punya masalah selesaikan masalahnya, dibantu. Yang ada urusan selesai urusannya, dibantu. Bukan kalau kedatangan bingung, harus urunan satu kota, satu desa. Kenapa? Ngasih. Mereka nggak begitu. Di Pasuruan itu ada Habib Alwi bin Segaf. Beliau kerja. Tapi tujuannya bukan untuk jam'ul mal. Tujuannya bekerja adalah untuk membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang bisa menafkahi keluarganya. Enggak mengambil keuntungan besar. Yang penting orang bisa bekerja, ada hasil. Di Tegal ada Habib Muhammad bin Thahir Al-Haddad. Beliau dari Hadramut pindah dari ke daerah sampai ke India, sampai masuk ada di Indonesia, sampai ada di Tegal. Itu masih 14 hari di Tegal, meninggal dunia. Setiap masuk daerah seluruh desa diundang, mulai sarapan, makan siang, makan malam, dan membawa tim untuk masak sama bahan-bahan semuanya, alat-alat semuanya dibawa, tim untuk masak. Untuk apa? Untuk diajarkan tauhid, ilmu-ilmu wajib, wudu, sholat, itu dan ini. Setelah semuanya selesai, mereka benar sholatnya, wudunya, taat ibadahnya benar, pindah ke daerah lain, ngundang lagi ada di sana. Jadi di Tegal sana bukan bermukim. Coba ini kok bengong ya, apa itu dimatikan dulu ya Said. Nah, itu dimatikan dulu, mic-nya dimatikan dulu, sehingga coba dikurangi volumenya, bengong ya, yang peka, nggak perlu keras-keras, nggak apa-apa. Sehingga
ada di sana tadi itu 14 hari meninggal dunia. Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Garsi itu kalau pergi selalu bawa tas, jualannya itu gahru. Ketika sampai ada di Solo ditawarkan, ini gahru kelas A harganya sekian, ini gahru kelas B harganya sekian. Ada satu orang, dia tanya, Habib ini yang kelas B ana tawar, yang kelas A ana tawar, harga seperti kelas B tapi ana ambil 2. Kata Habib, jangan, kurangi sekian, di akhir sudah habis, berkah. Sama Habib Bakar diringkes sini barangnya, ya waladi, kata dia, asal ente cinta sama orang soleh ente dapat berkah. Ana di sini bukan jualan berkah, ana di sini kerja untuk maisha ana bukan jualan berkah. Jadi nggak pernah bawa minyak berkah, nggak ada. Mereka kerja syaraf. Di antara mereka ini dan ini sama orang-orang Jawa juga begitu ya dulu itu. Di rumahnya itu ada kandang, piara ayam, piara bebek, masih ingat dulu ya. Ada piara kambing. Bukan untuk dijual belikan, bukan jualan ayam, enggak. Takut kalau ada tamu mendadak mereka bisa potong itu ayam, bisa potong itu kambing. Masih ingat dulu ya. Karom. Jadi dulu itu nggak ada hotel, semua orang membuka pintu rumahnya untuk menerima tamu, malah disediakan kamar mandi ada di muka semuanya supaya mereka lebih bebas. Karom. Sekarang nggak ada itu semuanya. Tamu datang dikasih wafer, dikasih ciki-ciki, akhirnya berkah nggak ada ya ikhwani. Inti cerita ada di sini adalah dakwah itu jangan langsung kepada poin, tapi digiring dulu. Digiring. Jadi ini bukan 12 pas itu langsung tendang masuk gawang, tapi perlu giring dulu, berdakwah begitu. Sehingga dakwahnya lewat tijaroh. Lewat tijaroh. Kemudian para sadah Alawiyin dalam berdagang melintasi samudra ke negeri-negeri ini menjadi sosok ideal seorang muslim yang soleh, berilmu, mengamalkan ilmunya, sehingga mereka menarik masyarakat dengan akhlak, dengan adab serta ilmu-ilmunya. Mereka merupakan sosok cemerlang pribadi muslim yang sempurna agama dan dunianya. Saudara, penampilan orang muslim itu harus dinampakkan, mulai pakaian, akhlak, tutur kata, ilmu dan pengamalannya. Cuma tahapan itu harus melalui waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Yang paling bagus itu begini loh ucapan orang itu bersikap, dakwah ilallah, dakwah, ngajar, inti jadi ustadz, inti ngajar, inti ajarkan kebaikan. Tapi kamu juga harus menjadi contoh, wa amila sholihan, mengamalkan itu kebaikan. Baca Quran tapi dia baca komik, qiyamul lail tapi dia tadi itu enggak qiyamul lail. Cerita para aulia tapi yang dilihat misalnya artis. Wa amila sholihan, sehingga dia melihat dai itu adalah bukan hanya kata-kata, tapi prakteknya juga berdakwah. Prakteknya juga
berdoa wa amila sholihan, baru mengatakan innani minal muslimin, akulah orang Islam. Tapi sekarang dibalik, ngakunya Islam dulu, kemudian nggak ngamalkan ilmunya, kemudian berdakwah kemana-mana. Ya jadinya akhirnya orang melihat ini kok bohongan nih, kok nggak sama ini semuanya. Dulu nggak ngomong Islam dulu Pak, dakwahnya dulu dipraktekkan, maka disitulah dia sosok orang yang menarik tadi itu, akulah orang Islam. Banyak yang masuk Islam, banyak yang masuk Islam, sehingga nggak sedikit di antara mereka cukup melihat saja maka dia tertarik dengan Islam, cukup melihat sosok, belum mendengarkan, masih belum hadir majlis, cukup melihat sosok banyak masuk Islam. Radhiyallahu anhum ajma'in. Pakar sejarah Sayyid Muhammad bin Abdurrahman bin Syihab Al-Alawi berkata, orang Arab Hadramut, terutama Sadah Alawiyin, dan ini bukan hanya Sadah ya, walaupun di luar Sadah juga begitu ya ikhwani ya. Jadi kita jangan mengklaim ini hanya Sadah. Di luar Sadah, dari Hadramut, dari kelompok masyayikh juga begitu ya. Di luar Sadah, daripada orang-orang Indonesia banyak sekali ulama-ulama besar ya, karena ini yang dibicarakan para Sadah. Mereka juga berulang kali berlayar ke Malebar, ke India sana, Gujarat, Caricut, dan kawasan India lainnya. Pertama India yang banyak sekarang. Sebetulnya India itu ada beberapa daerah-daerah kuat Islamnya, cuma karena memang penduduk India itu jumlahnya luar biasa. Level ketiga kalau nggak salah di dunia itu, setelah Cina dan Soviet atau Amerika, itu baru India itu. Jadi luar biasa penduduknya, miliar sudah. Tapi muslimin ada di sana lebih daripada muslimin yang di Indonesia jumlahnya, lebih daripada 200 juta kalau nggak salah. Jadi besar sekali. Ya, besar sekali muslimin yang ada di sana, di India atau di Pakistan ya, lebih daripada, enggak, di India lebih daripada muslimin yang ada di Indonesia jumlahnya, atau mendekati. Kalau di sini 200 juta kalau nggak salah, di sana 200 juta atau hampir 200 juta, tapi dari jumlah miliar. Dan memang ada beberapa daerah mayoritas umat Islam ada di sana. Nah, di sana mereka memiliki pusat-pusat perdagangan dan juga pusat agama. Itulah hebatnya, pusat perdagangan dan pusat agama. Saudara, ekonomi ini kalau lemah, nanti akhirnya orang akan bisa dirubah karena kerapuhan ekonomi. Karena itu ekonomi itu penting. Cuma ekonomi dalam memperkuat dakwah agama. Lah ini kadang-kadang yang ekonomi tok tinggalkan agama. Kalau fakir baru gabung. Waktu sarang burungnya keluar 40 kilo nggak ada pengajian, sudah jualan roti baru pengajian. Kalau dulu nggak begitu ya ikhwani. Kalau dulu itu kekuatan ekonomi untuk kekuatan agama. Kekuatan agama. Banyak Alawiyin memiliki ribat, semacam pondok pesantren ya, yang terbuka bagi para penuntut ilmu agama. Jadi di sana banyak sekali di India. Juga mereka punya kapal-kapal laut. Mereka berlayar dari pantai Hadramut menuju Malebar. Bahkan punya kapal laut mereka. Maju mereka tadi itu. Kemudian mengarah ke timur ke pantai-pantai India, dan dari sana mereka menuju Pulau Sumatera. Jadi sebelum ke Jawa, ke Pulau Sumatera.
Setelah Sumatera mereka ke Aceh. Jadi bandar pertama, pelabuhan pertama itu Aceh dulu itu. Palembang juga, ya, termasuk di dalamnya. Kemudian dari sana ke tanah Jawa. Dan itu disebutkan dalam kitab Masyra'ur Rawi. Terdapat biografi sebagian ulama Sada Alawiyin yang masuk ke Pulau Jawa. Jauh sebelum orang-orang Belanda datang ke sana. Ya? Sedangkan di Aceh semenjak 3,5 abad yang lalu, 350 tahun yang lalu. Jadi sudah lama. Kita ini sebetulnya tinggal merawat, ya ikhwani, pohon yang sudah ditanam oleh orang tua kita dulu. Antum ini nggak mencangkul di sini. Antum tidak menanam. Pohonnya sudah ada dan lebat. Tinggal kamu memetik buah dan merawat pohon tadi itu. Ini pohon nggak dirawat, akhirnya rusak. Para abauna datang ke sini membuat majelis, membuat bacaan-bacaan, membuat itu semuanya. Kadang-kadang nggak dirawat, majelis nggak dihadiri, wiridnya nggak dibaca, orang lain yang menghadiri, orang lain yang membaca, kitab-kitabnya nggak dibaca. Antum tidak merawat pohon yang sudah ditanam oleh dada turunnya antum. Kalau sudah demikian, anak cucunya akan nyontoh abahnya. Jangan itu terjadi ya ikhwani. Jangan itu terjadi. Antum harus kembali lagi, hidupkan lagi ini peninggalan orang tua-tua antum semuanya. Anak pernah di Jeddah didatangi satu orang, dipanggil satu orang, 4 mata, Nasada. Kemudian dia tadi itu langsung ngomong sama saya, di sebelah kakimu sini ada daging lebih. Iya, kata bilang. Itu orang-orang yang hasut sama ente, yang mungkin baca mantra atau yang lainnya. Alhamdulillah ente ditolong sama Allah, dikumpulkan di situ semuanya. Ya khair, alhamdulillah. Anak ingatkan sama ente, sampaikan sama sadah yang ada di Indonesia. Ya, dia bilang, sampaikan. Setan betul-betul benci dengan mereka karena datuk-datuk mereka banyak, akhirnya negeri itu menjadi negeri yang luar biasa. Kekuatan Islam dunia ada di Indonesia. Banyak sekarang ulama-ulama yang di sana, banyak ikuti thariqah datuk-datuk mereka. Banyak bahkan yang non muslim masuk Islam, sehingga menjadi mayoritas umat Islam. Karena itu semua yang membenci Sada didukung sama setan sekarang. Mau dari golongan pejabat, mau dari golongan orang politik, mau dari golongan orang kafir, mau dari golongan siapapun yang mau menghancurkan para Sada didukung. Dengan fitnaan boleh, dengan narkoba boleh, dengan kemaksiatan boleh, sehingga siapapun yang merusak Alawiyin ini, siapapun yang merusak para Sada ini pasti banyak dukungan. Sampaikan sama mereka, satu caranya untuk bisa mereka dilindungi oleh Allah, kembali kepada thariqah datuk-datuknya. Baca lagi rotibnya, baca lagi wiridnya, hadiri lagi majelisnya, ikuti lagi thariqahnya, akidahnya. Itu satu-satunya cara. Kalau tidak,
mereka bakal akan banyak diserang. Malah petanya kita diajar, dikasih tahu, ini dari sini, ini dari sini, dari sini, dikasih tahu kita petanya. Nah, karena itu nggak kaget kita melihat ini. Cuma ya kita harus koreksi. Antum lihat majelis-majelisnya para sahadah ini, mana anak cucunya? Tapi kalau sudah majelis lupa kepada Allah, ngucut, istiqomah. Hah? Baca Bukhari misalnya, baca kitab gak ada. Ya Allah bil afiyah, khatamnya saja, hataman aja. Itu terjadi. Karena itu kembali lagi ya ikhwani. Kembali lagi. Hormati dato-dato antum semuanya dengan menghidupkan lagi peninggalan mereka. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.